Tambah Maarten Paes, ini prediksi line up Dream Team Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berusaha kuat mental. Respons berkelas Arkan Kakak soal banjir kritik yang menerpanya. Gawat calon bintang muda gagal dinaturalisasi, Maures Mohinoko dikabarkan tidak jadi dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Mengejutkan publik, Arkan Kakak pandang Jens Raven sebagai saingan kuat di lini depan lapangan. Tampil hingga akhir dengan kepala diperban. Jadi laga paling berkesan buat Alfharezi Buffon di ASEAN Cup U19 2024. Akhirnya mengakui King Indo sebagaimana mestinya. Media Vietnam Soha menilai Timnas Indonesia berpeluang menggeser negaranya dan Thailand untuk menjadi raja ASEAN. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tambah Maarten Paes, ini prediksi line up Dream Team Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambah Maarten Paes. Timnas Indonesia bakal semakin menguat saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium. Jeddah Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Maarten Paes kemungkinan besar memperkuat Timnas Indonesia bulan depan. Sebab menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Maarten Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung CAS pada Kamis 15 Agustus 2024. 15 Agustus sidang dan 18 Agustus pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, kata Yunus Nusi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024. Jika memenangkan persidangan, Maarten Paes otomatis bisa didaftarkan untuk laga melawan Arab Saudi. Kehadiran Maarten Paes otomatis meningkatkan kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia. Kehadiran Maarten Paes diprediksi menambah kepercayaan diri para pemain lini belakang skuad Garuda yang dikawal Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Lantas, pola apa yang diandalkan Shin Tae-yong? Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Maarten Paes. Selanjutnya 3 bek sejajar ada Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Sandy Walsh dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ada duet Tom Haye dan Nathan Chuaon. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Di sana terdapat Marcelino Ferdinand dalam kurung winger kanan, Rafael Struijk dalam kurung winger kiri, dan Ragnar Oratmangon dalam kurung penyerang tengah. Prediksi line up di atas masih bisa berubah mengingat ada potensi PSSI mendatangkan sejumlah pemain keturunan tambahan jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Berusaha kuat mental.
Respons berkelas Arkan Kakak soal banjir kritik yang menerpanya. Pemain Timnas U19 Indonesia, Arkan Kakak, buka suara terkait banyaknya kritik dari netizen. Kritik tersebut didasari dari penilaian terhadap penampilan Arkan Kakak di ASEAN Cup U19 2024. Tak sedikit netizen yang menganggap Arkan Kakak tampil mengecewakan sebagai striker Timnas Indonesia. Pemain berusia 16 tahun itu memang selalu mendapatkan kesempatan bermain dari Indra Syafri. Namun Arkan Kakak hanya bisa mencetak 1 gol dari 5 laga. Menanggapi kritikan yang datang, respon berkelas selalu dilontarkan oleh Arkan Kakak. Pemain milik klub Persis Solo itu memilih untuk tak memusingkan masalah kritik tersebut. Kakak hanya ingin fokus bekerja keras agar bisa memberikan penampilan lebih baik di masa depan. Saya enggak terlalu menanggapinya. Kayak fokus aja ke diri sendiri, kata Kakak. Indra Syafri sendiri sebelumnya sempat pasang badang terkait kritikan yang diterima Arkan Kakak. Pelatih yang sering disapa Coach IS itu menilai Kakak masih terlalu muda. Oleh sebab itu, Indra Syafri meminta netizen mengalihkan kritik tersebut kepadanya. Mohon saya yang dibully saja. Arkan Kakak masih berusia 17 tahun, ucap Indra Syafri. Arkan Kakak sendiri mengaku bersyukur bisa membantu Timnas U19 Indonesia meraih juara. Senang dan bangga juga bisa juara, kata Kakak. Gawat calon bintang muda gagal dinaturalisasi, Mauresmo Hinoke dikabarkan tidak jadi dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Kabar yang belum terkonfirmasi menyebutkan bahwa Mauresmo Hinoke tidak jadi diproses naturalisasi oleh Timnas Indonesia. Nama Mauresmo Hinoke sebelumnya termasuk jadi salah satu yang direkomendasikan berkat penampilan bersama Timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024. Mauresmo Hinoke jadi satu-satunya pencetak gol Timnas U20 Indonesia di ajang tersebut. Yang 3 nama kemarin yang kalau Jens Raven kan sudah masuk, ini di luar ya, kata manajer Timnas U20 Indonesia Ahmad Zaki. Itu ada tim dalam kurung Grapens, kemudian ada Hinoke Mauresmo, dan satu lagi Dion dalam kurung Marks. Itu yang direkomendasikan untuk dihadirkan. Tambahnya saat ini nama Mauresmo Hinoke dikabarkan tidak jadi diproses naturalisasi oleh Indonesia. Hal ini sebagaimana diketahui dari pernyataan salah satu komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder, di YouTube-nya. Mauresmo diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima sehingga tidak eligible menurut FIFA. Biasanya seorang pemain bisa membela sebuah negara yang punya keturunan maksimal ketiga dalam kurung kakek nenek dari silsilahnya. Untuk kasus Mauresmo Hinoke ini diduga memiliki keturunan Indonesia dari di atas kakek neneknya dalam kurung buyut atau canggah. Itu yang saya dapat informasi, nggak tahu benar atau enggak. Jadi belum tentu juga dia akan bisa dinaturalisasi. Kita akan tunggu saja nanti gimana progresnya tentang naturalisasi Hinoke, tambahnya. Sementara itu di media sosial tersebar pula kabar Mauresmo Hinoke mulai tidak mengikuti Instagram Timnas Indonesia. Coba mengecek Instagram Mauresmo dan memang tidak ada Timnas Indonesia di daftar following. Belum ada jawaban resmi dari PSSI mengenai kabar Mauresmo Hinoke ini.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could Mengejutkan publik, Arkan Kakak pandang Jens Raven sebagai saingan kuat di lini depan lapangan. Pemain timnas U19 Indonesia, Arkan Kakak, menganggapi Jens Raven sebagai saingan di lapangan. Sebagai informasi, dua pemain tersebut merupakan para striker timnas U19 Indonesia. Arkan Kakak dan Jens Raven baru saja membantu timnas U-Strip 19 Indonesia meraih juara ASEAN Cup U19 2024. Menariknya, Indra Syafri sama-sama memberikan waktu bermain kepada keduanya. Arkan Kakak tercatat tampil sebanyak 5 kali dengan torehan 1 gol. Sedangkan Jens Raven juga telah bermain sebanyak 5 kali di ASEAN Cup U19 2024. Namun Jens Raven memiliki catatan lebih baik terkait produktivitas gol. Pemain berusia 18 tahun itu sukses membobol gawang lawan sebanyak 4 kali dan menjadi top scorer tim. Belum lama ini, Arkan Kakak mengungkapkan kedekatannya dengan Jens Raven. Pemain berusia 16 tahun itu bahkan mengaku kerap bertukar pikiran guna mencari solusi untuk membawa timnas U-Strip 19 Indonesia meraih kemenangan. Ia pasti suka dalam kurung ngobrol dengan Jens Raven lah, karena kita satu tim juga. Kita saling diskusi gimana baiknya untuk tim dan bisa cara kita untuk menang, kata Arkan Kakak. Meski begitu, Kakak rupanya menganggap Jens Raven sebagai saingannya. Namun, hal tersebut berlaku hanya di lapangan saja. Kalau di dalam tim persaingan pasti ada. Tapi kita secara positif, secara sehat, ucap Kakak. Sementara itu, kedekatan Jens Raven dan Kakak memang terlihat di lapangan. Seperti contohnya, yakni ketika timnas U19 Indonesia menghadapi Timor Leste. Kala itu Jens Raven memiliki kesempatan untuk mencetak hat-trick. Namun ia memilih untuk memberikan umpan kepada Kakak agar bisa mencetak gol pertama di ASEAN Cup U19 2024. Tampil hingga akhir dengan kepala diperban. Jadi laga paling berkesan buat Alvarez Buffon di ASEAN Cup U19 2024. Bek timnas U19 Indonesia Muhammad Alvarez Buffon berbicara soal momen berkesan saat tampil di ASEAN Cup U19 2024. Tampil dengan kepala diperban hingga akhir pertandingan jadi paling tak terlupakan. Timnas U19 Indonesia keluar sebagai juara ASEAN Cup U19 2024 seusai mengalahkan Thailand 1-0 pada 29 Juli 2024. Tim Merah Putih memang meraih gelar juara ajang yang dikenal sebagai Piala AFF U19 ini. Akan tetapi banyak momen yang tak terlupakan dalam ajang yang berlangsung di Surabaya tersebut. Salah satunya saat pemain timnas U19 Indonesia Alvarez Buffon yang mengaku memiliki momen berkesan dan tak akan terlupakan. Pemain belakang timnas U19 Indonesia tersebut sempat mengalami cedera di kepalanya. Hal ini karena pemain Borneo FC tersebut mengalami benturan dengan penjaga gawang timnas U-Strip 19 Indonesia yakni Ikram Al-Ghifari pada babak semifinal Piala AFF U19 2024. Buntut benturan tersebut, pemain berusia 18 tahun itu pun berdarah di keningnya dan harus diperban. Alvarez Buffon tetap memakai perban di kepalanya hingga pertandingan melawan Malaysia di babak semifinal ASEAN Cup U19 berakhir. Bahkan setelah pertandingan selesai, sang pemain langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan perawatan.
Setelah itu, sang pemain dipastikan masih bisa memperkuat tim merah putih di laga final. Akan tetapi saat laga final, Buffon tampil dengan kepala yang masih diperban di keningnya. Buffon mengaku bahwa laga melawan Malaysia di semifinal itu menjadi pertandingan tak terlupakan dan berkesan menurutnya. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Akhirnya mengakui King Indo sebagaimana mestinya. Media Vietnam Soha menilai timnas Indonesia berpeluang menggeser negaranya dan Thailand untuk menjadi raja ASEAN. Seperti yang diketahui, Vietnam dan Thailand menguasai sepak bola ASEAN dalam hampir 1 dekade terakhir. Sukses silih berganti menjadi juara ASEAN Cup merupakan salah satu buktinya. Dari tahun 2014, tak ada negara selain Vietnam dan Thailand yang meraih juara pada ajang ini. Rinciannya yakni Thailand meraih 4 gelar dalam kurung 2014, 2016, 2020, 2022. Sedangkan Vietnam mengangkat piala pada tahun 2018. Namun posisi Vietnam dan Thailand sebagai penguasa ASEAN kini terancam oleh timnas Indonesia. Hal tersebut lalu disadari oleh Soha. Soha menilai timnas Indonesia kini memiliki peluang untuk melampaui Vietnam dan Thailand. Penilaian Soha tersebut bukannya tanpa alasan. Dalam hal ini, Soha menyoroti program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Menurutnya, program naturalisasi tersebut dilakukan dengan tepat. Caranya yakni dengan menaturalisasi pemain muda sehingga bakal membuat masa depan timnas Indonesia terjamin dan bisa semakin kuat. Kebijakan naturalisasi sepak bola tidak akan efektif jika tidak dilaksanakan secara serius dan menyeluruh. Jika diterapkan secara menyeluruh seperti yang dilakukan Indonesia, maka akan memberikan efek yang sangat dahsyat. Indonesia dengan cepat menjadi kekuatan yang sangat tangguh di Asia Tenggara. Jika dalam beberapa tahun terakhir masyarakat menganggap sepak bola Thailand dan Vietnam sebagai dua kakak di ASEAN, maka tak aneh jika Indonesia segera melampaui mereka semua bahkan berada di puncak, tulis Soha. Seperti biasa mesti merendah coach satu ini. Ikut turnamen di Korea Selatan, Indra Syafri tak pasang target tinggi untuk timnas Indonesia U19. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri, mengatakan tak memasang target untuk timnya dalam turnamen mini di Korea Selatan. Ajang tersebut dijadikan untuk mematangkan skuad Garuda Nusantara jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U19 akan mengikuti turnamen mini di Korea Selatan yang bertajuk Seoul Earth on Us Cup 2024. Ajang itu akan diselenggarakan pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Di negeri ginseng, skuad Garuda Nusantara akan melawan Argentina, Thailand, dan sang tuan rumah Korea Selatan. Tentu ini menjadi ajang pemanasan yang sangat baik bagi timnas Indonesia U19 dalam memantapkan persiapannya di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra sama sekali tidak mengusung target tinggi untuk anak asuhnya. Pelatih asal Sumatera Barat itu hanya ingin mematangkan skuad timnas Indonesia U19 agar bisa benar-benar bermain seperti apa yang dia inginkan.
Ketika disinggung seberapa optimis bisa meraih kemenangan lawan Argentina, Indra sama sekali tidak peduli. Pelatih berusia 61 tahun ini mengingatkan maksud dan tujuan dari agenda uji coba. Dia juga meminta media untuk tidak perlu heboh jika timnas Indonesia U19 nantinya selalu menelan kekalahan layaknya seperti di Toulon Cup 2024. Kan saya sudah bilang untuk mematangkan tim. Makanya teman-teman media juga harus lebih aware. Misalnya ada uji coba U-Strip 19 kemarin di Toulon, semua pada ribut kenapa kalah, ujarnya. Tahu nggak siapa yang kami lawan? Uji coba itu ada 3 level, kita uji coba dengan lawan yang lebih kuat, yang 1 level, dan yang di bawah kita. Semua 3 level itu tujuannya untuk menghadapi event. Puncaknya, ya event itu, jangan uji cobanya jadi polemik, terang Indra.